Ya, yang pasti saya sudah membangun beberapa komunikasi ke beberapa partai ya. Ya. Membangun komunikasi itu tujuannya untuk berkoalisi. Tribuner, hadir kembali The Kandidat bersama saya Sumarsono, tamu kita yang terhormat Bapak Kasmidi Bulang. Selamat malam Pak Kasmidi. Selamat malam. Terima kasih atas kehadirannya. Beliau ini baru saja mendarat dari Jakarta, langsung kita culik ke Tribun Kaltim. Apa kabar Pak Kasmidi? Baik, alhamdulillah sehat. Oke, Pak Kasmidi, dari Jakarta saya dengar ada sesuatu yang luar biasa. Kira-kira apa oleh-oleh yang bisa disampaikan kepada Tribuners melalui channel Tribun Kaltim Official ini? Baik, terima kasih Mas Son. Jadi saya baru datang dari Jakarta, kebetulan kemarin 2 hari yang lalu juga dari sana. Khusus ketua-ketua DPD Golkar Kaltim, kami wajib hadir ke Jakarta untuk mempresentasikan berkaitan dengan presentasi daerah masing-masing berkaitan dengan pilkada. Ya. Dan itu menjadi suatu referensi bagi DPP untuk merekomendasikan ke depan para kader-kadernya dia yang mau maju. Tanpa terkecuali, jadi kemarin itu wilayah Kalimantan. Jadi di sana ada DPD Kaltim, DPD Kaltim, Kaltara, Kalsel, Kalbar, Kalteng. Kalimantan ya? Iya, yang dipimpin oleh Ketua DPD Provinsi dan semua kabupaten kota, baik itu bupati maupun wali kota. Ya. Nah, ini menarik. Kita di Kaltim 2020 ini ada 8 kabupaten kota. Nah, termasuk Kutim Ada 9. Ya? Ada 9. 9. Nah, dari DPP Golkar, kira-kira ada nggak bocoran terutama Kutai Timur nih? Ya, yang pasti semua partai saya pikir ingin bahwa menang di pemilu kada untuk menempatkan kader-kader terbaiknya untuk memimpin daerah ini. Pertama, perpanjangan partai, yang kedua memperjuangkan aspirasi-aspirasi masyarakat yang ada di wilayahnya ya, tanpa terkecuali. Dan Golkar juga pasti punya kepentingan yang tidak kecil, artinya kepentingannya bahwa dia menyampaikan kepada para kader-kadernya untuk mempersiapkan diri. Kalau maju bukan hanya sekedar maju karena emosi, karena gagah-gagahan, tapi maju benar-benar untuk maju sebagai pemenang di pemilu kada yang akan datang. Tapi dari Kutim sendiri, Pak Kasmidi dengan, kalau tidak salah, dengan 7 kursi ini, artinya punya peluang untuk mengusung calon di pilkada nanti. Nah, apakah DPP juga mempertimbangkan itu? Ya, DPP kemarin mempertanyakan semua daerah kabupaten kota tanpa terkecuali. Dari 10 kabupaten kota yang ada di Kaltim, kita kan cuma 1 yang tidak pilkada, yaitu Penajam Pasir Utara. Selebihnya semua adalah pemilihan ya. Jadi satu-satu kita diminta untuk presentase. Dan ketika Kutim juga mengatakan bahwa kita juga siap dengan 7 kursi. Ya, dan di Kutim itu 20%-nya ada 8 kursi, berarti kurang 1 kursi ya. Saya juga sudah membangun komunikasi dengan beberapa partai lain ya, dengan mendaftar dari semua calon, dari semua partai yang membuka pendaftaran untuk kandidat, baik itu bupati maupun wakil, saya mendaftar di semuanya. Baik pertama di Partai P3, terus Nasdem, terus Partai Demokrat, Partai PAN, Partai Gerindra, dan Partai PKB. Tapi dari hasil pemaparan Pak Kasmidi ke DPP, apa yang kira-kira DPP sampaikan? Apakah kemungkinan Golkar fight dengan mengusung Pak Kasmidi, atau mungkin masih mempertimbangkan kira-kira? Ya, yang pasti DPP nanti akan melihat hasil survei. Ya. Hasil survei yang memang direkomendasikan lembaga surveinya oleh DPP sendiri. Ya, nanti lembaga survei itu yang melihat dan dia mempresentasikan di depan ketum, nanti baru keluar rekomendasi. Di Kutai Timur khususnya, memang saya kemarin menyampaikan bahwa Kutim juga siap untuk maju sebagai calon bupati ya, maupun atau mungkin dengan posisi yang sekarang yang saya sudah tempati, yaitu wakil bupati. Jadi kita fleksibel aja di Kutim. Tapi dengan melihat peluang-peluang yang ada, ya Kutim mungkin bisa saja untuk maju sebagai bupatinya ke depan. Artinya kan masih ada, sekarang kan penjabatan Pak Bupati lah wakil bupati ya. Nah, memungkinkan ke depan masih bergandengan dengan Pak Bupati, Pak Ismun Andar, tetapi bisa tidak untuk kemungkinan juga maju sendiri begitu. Ya. Kalau itu tergantung nanti kita lihat berapa hari ke depan ya. Karena Partai Golkar juga menginginkan bahwa kader-kadernya itu menempati posisi teratas di semua kepala daerah yang ada. Tapi kalau peluangnya ada atau peluangnya besar, tapi kalau memang kondisinya juga harus berkoalisi, atau seperti Kutai Timur pada hari ini saya juga harus tetap bersama-sama dengan Pak Bupati,
dengan banyak pertimbangan itu juga tidak dilarang kami. Jadi dalam waktu dekat ini akan ada survei yang diturunkan oleh DPP melihat kemungkinan presentasi daripada kandidat itu. Berapa lama Pak untuk mengetahui survei itu? 14 hari dari sekarang. Ya, 14 hari karena kemarin memang penegasan dari DPP bahwa kita ingin menang 60% dari pemilihan yang ada. Untuk Kaltim 6 berarti kurang lebih sekitar 7 daerah ya harus dimenangkan. Ini menarik Pak, saya artinya Golkar punya 7 kursi nih, artinya cukup 1 kursi untuk bisa mengusung calon untuk Pilkada Kaltim. Nah, sejauh ini sudah nggak beberapa partai yang komunikasi politiknya sudah berjalan intens, kira-kira partai mana? Ya, untuk mengusung di Kutai Timur itu dari 20% jumlah 40 berarti ada 8 kursi. 1 kursi aja. Berarti Golkar dari 7 kurang 1 ya untuk berkoalisi. Dan saya dengan tim dari DPD Partai Golkar juga sudah membangun komunikasi politik dengan beberapa partai yang pernah saya daftar seperti PDIP juga. Saya kemarin sudah ketemu dengan ketum provinsi beliau Pak Jenderal ya. Pak Jenderal Saparudin. Selanjutnya juga saya ke DPP Partai Demokrat mulai dari DPC, DPD juga saya sudah datangi beliau Pak Sarijang dan juga DPP. Tadi juga saya ketemu dengan salah satu wakil ketua DPP di Jakarta. Selanjutnya juga beberapa waktu yang lalu saya juga diundang oleh DPP Partai PKB ya dengan jumlah 1 kursinya, tapi dia punya kursi 1 di Kutai Timur. Dari sekian banyak yang mendaftar, kami dipanggil hanya ada 3, Pak Ketuanya, Pak Mahinadi dan saya. Yang menarik sebenarnya gini, DPP kan beberapa waktu sudah mengeluarkan beberapa nama termasuk di Kaltim itu ada 4 nama, tetapi Kaltim kan belum nih. Nah, apakah memungkinkan bahwa nanti Golkar Kaltim berkoalisi dengan PDIP? Ya, itu kemungkinan itu bisa aja. Makanya DPP juga menyarankan kepada saya untuk berkoalisi, bahkan kalau bisa bangun komunikasi kepada semua partai, karena di DPP juga Partai Golkar ini lagi membangun koalisi permanen, baik itu ke Partai PDIP, ke Partai Nasdem dan juga Partai Gerindra. Ya, kita beberapa waktu yang lalu ketum kami Pak Haji Erlangga Hartarto juga dengan beberapa pimpinan di DPP juga membangun komunikasi, dan rapat kemarin pun disarankan kepada kami untuk membangun komunikasi itu juga di tingkat daerah. Gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan ya hal-hal yang mungkin ada kejutan-kejutan di akhir-akhir. Ya karena politik itu tidak bisa pasti. Iya, kita dinamis kan. Iya. Partai Golkar juga saran daripada ketum yang diwakili oleh Pak Sekjen pada saat pertemuan kemarin 2 hari yang lalu di Jakarta menyampaikan bahwa maju sebagai kandidat jangan maju hanya karena emosi, maju hanya karena ego, maju hanya karena pribadi atau kelompok, tapi harus mengedepankan yang lebih besar lagi, yaitu Partai Golkar harus segala prioritas dari semua itu dan masyarakat harus menjadi pertimbangan. Nah, kalau kita mengandai-andai nih, kalau misalkan pisah dengan Pak Ismu, kira-kira Pak, siapa yang akan digandeng? Apakah orang partai politik atau mungkin orang non partai politik? Ya, yang pasti saya sudah membangun beberapa komunikasi ke beberapa partai ya. Membangun komunikasi itu tujuannya untuk berkoalisi. Ya, makanya saya bilang sampai hari ini pun kami berdua antara Pak Bupati dengan saya belum ada kata-kata pisah. Ya, makanya kita melihat kondisi-kondisi real yang terjadi, situasi-situasi yang terjadi di daerah. Karena Kutai Timur itu membutuhkan suatu pemimpin figur yang betul-betul fokus dalam membangun Kutai Timur. Apa yang sudah kami lakukan berdua ini sudah maksimal, dan memang masih ada beberapa program dan kegiatan yang belum tercapai ya, karena mungkin beberapa faktor-faktor kendala yang juga tidak bisa dipungkiri dan harus diakui. Tapi kalau lihat gini Pak, ini kan baru 5 tahun berjalan, Pak Ismu dan Pak Kasmidi ibaratnya sudah membuat program yang kira-kira 5 tahun ke depan. Nah, kalau misalkan ini kenapa tidak dilanjutkan 5 tahun ke depan? Kalau misalkan bisa, atau nanti juga akan program bisa jadi tidak berjalan atau mungkin beda gitu. Baik. Nah, sejauh ini ada nggak komunikasi itu Pak? Karena waktu terus berjalan nih, kira-kira tinggal berapa bulan lagi harus pengusungan, kemudian proses pemilihan. Nah, komunikasi seperti apa yang dilakukan Pak Ismu sejauh ini? Iya, biasanya ketika ada pemimpin yang baru dalam satu organisasi atau dalam satu hasil musyawarah atau pemilihan, pasti akan ada perubahan kebijakan kan. Itu juga yang terjadi tanpa kita sadari, dan itu berlaku bagi semua organisasi atau bagi semua
pemilihan, ya baik itu kepala daerah maupun organisasi. Pasti ketika ada pemimpin yang baru, pasti dia dengan kebijakannya, dan ini yang memang harus menjadi pertimbangan bagi kami berdua. Kalau kami pisah pasti akan ada program yang baru, dan yang lama bisa-bisa saja jadi second kegiatan, jadi bukan lagi prioritas kan. Betul. Makanya DPP juga menyarankan kepada para kandidatnya, para pengurus partai yang mau maju, yang sudah sekarang menjabat baik itu bupati maupun wakil, coba dipertimbangkan kembali. Ya, jangan sampai maju nanti malah merusak program yang sudah ada. Nah, itu salah satu pertimbangan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.